Nah, ini untuk partner kita. Jadi kita seperti aku bilang ada lebih dari 1.000 industry partners dan karena itu 99% dari inti graduate sudah mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6 bulan dari graduation. Dan juga bahkan lebih dari setengah atau 60%-nya itu dari inti graduate sudah mendapatkan job offer atau tawaran kerja nih dari sebelum graduation. Jadi banyak banget nih, lebih dari setengah. Udah bantuin buat arrange event hari ini dan untuk teman-teman, aku akan mulai share screen ya. Oke. Apakah sudah kelihatan screen aku? Yes, udah. Oke. Oke, kalau gitu thank you semua teman-teman udah hadir malam hari ini. Kita biarpun weekend ya udah menyempatkan waktu untuk mendengarkan presentasi. Jadi kita itu dari Inti International University and College. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Sasa, aku sebagai Rep atau International Representative Officer untuk INTI. Jadi aku memang handle semua student yang ada dari Indonesia. Aku bantu bersama, of course, collab ya kita dengan agent itu untuk application, admission, sampai nanti accommodation. Pokoknya sampai nanti nyampe ke Malaysia. Nah, untuk yang belum tahu nih tentang Inti, mungkin aku bisa jelasin sedikit. Jadi yang pertama itu kita sudah berdiri 40 tahun. Tahun ini tuh anniversary ke-40 kita. Jadi buat teman-teman yang masih ragu ini tuh univ baru kah, belum established kah, kita tuh udah very well established, tenang aja. Nah, maka dari itu kita punya 4 kampus di seluruh Malaysia dan student population kita pun sudah menyentuh 13.000 student mahasiswa aktif gitu ya setiap tahunnya dengan alumni yang sudah lebih dari 100.000. Untuk industry partners pun karena kita sudah lama berdirinya, kita ada lebih dari 1.000 industry partnership. Nah, lalu untuk populasi student, 23% atau seperempatnya itu sudah merupakan yang apa ya namanya, dia sudah international student lah. Jadinya teman-teman gak usah khawatir kalau nanti bakal jadi international student sendirian gitu. Nah, ini untuk partner kita. Jadi kita seperti aku bilang ada lebih dari 1.000 industry partners dan karena itu 99% dari inti graduate sudah mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6 bulan dari graduation. Dan juga bahkan lebih dari setengah atau 60%-nya itu dari inti graduate sudah mendapatkan job offer atau tawaran kerja nih dari sebelum graduation. Jadi banyak banget nih, lebih dari setengah. Nah, ini ada partner-partnernya. Kenapa banyak sih? Kita tuh partner bukan cuma sekedar untuk nambah-nambahin partner ya. Jadi memang kita memastikan setiap jurusan yang ada di Inti itu ada partnernya supaya nanti saat mencari internship, mencari pekerjaan itu semua bisa dimudahkan. Partner kita pun gak hanya sekedar menyediakan internship, tapi mereka kadang bisa mengadakan awards, mengadakan project yang bisa langsung direct recruitment, mereka bisa mengisi sesi kuliah, mengadakan job fair, dan tentunya career office kita itu akan sangat mendukung untuk membantu teman-teman dalam mencari internship, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, ini lokasi kampus. Jadi untuk lokasi kampus, kita memang ada 4 seperti aku bilang tadi. Cuman untuk international student kita ada utamanya 3. Kita ada di Inti International University Nilai. Dia tuh lokasinya di Bandar Nilai. Dan dia itu setengah jam lah dari Kuala Lumpur International Airport. Jadi dari airport ke Nilai itu sangat-sangat dekat. Di sini ada program-program postgraduate gitu. Dan ada program bioscience, kita juga ada program engineering tuh di sini. Nah, lalu kita ada Inti International College Subang. Subang ini tuh dia setengah jam aja dari Kuala Lumpur City Center atau yang kota bangetnya lah dari Malaysia. Nah, di IICS ini ada jurusan-jurusan franchise kita. Selain itu, kita juga ada di Inti International College Penang. Nah, untuk Penang ini, dia ada beberapa jurusan yang related sama computer science dan tech, lalu juga ada beberapa franchise program. Lalu untuk jenjang studi kita ada dari certificate, foundation, diploma, degree. Degree itu S1 ya, S2 dan juga S3. Nah, untuk
Field of studies kita ada business, computing and IT, engineering, art and design, hospitality and culinary arts, mass communication, biotech and life science, physiotherapy, sports management, dan juga yang unik tuh kita ada traditional Chinese medicine. Selain itu, kita juga memiliki keunggulan yaitu kita memiliki banyak transfer program. Jadi, kita ada lebih dari 350 partner universities worldwide. Nah, study option inti pun banyak. Jadi ini juga merupakan salah satu benefit dari memilih inti. Jadi kan kalau biasa yang kita tahu adalah kita kuliah di satu tempat ya udah kita datang ke kampus tersebut, kita lulus dari kampus tersebut dengan ijazah dari sana gitu ya. Itu yang kita sebut homegrown program nih yang paling bawah. Atau yang kita sebut ya konvensional lah. Tapi inti itu menawarkan 4 jenis studi lainnya selain yang konvensional. Jadi kita ada 3 partner program yaitu transfer, franchise, dan dual degree. Ini bisa mendapatkan gelar dari luar negeri. Dan juga yang satu lagi online program. Nah, untuk partner kan kita ada 3. Aku akan jelasin satu-satu ya. Nah, yang pertama itu kita punya franchise. Franchise ini tuh mereka atau teman-teman nanti akan kuliah full time di INTI, tapi nanti ijazah, sertifikat, transkrip semua itu dari salah satu 6 university ini. Dan di sini transkripnya tidak akan dituliskan, diselesaikan di INTI, diselesaikan di Malaysia. Ada, aku tahu beberapa univ seperti itu, tapi kalau di INTI itu enggak. Jadi, whether teman-teman kuliah langsung misalkan ke Sheffield Hallam, ke UK, atau teman-teman ngambilnya franchise di INTI, itu tuh sudah sama persis, dia 100% exactly the same, gitu. Nah, lalu untuk biaya kuliahnya pun, dia dalam ringgit Malaysia, jadi dalam ringgit walaupun nanti gelarnya itu dari UK University. Makanya ini tentunya bisa bantu teman-teman menghemat biaya banget. Nah, di sini pun tidak perlu transfer ke univ lain selama berkuliah. Jadinya bener-bener di Malaysia aja full gitu. Of course ini akan menghemat biaya dan juga bikin teman-teman udah menjadi lulusan UK dengan budget Malaysia. Nah, yang kedua itu kita punya double degree. Double degree ini juga sama, full time kuliahnya di INTI, tapi nanti dapat 2 ijazah. Jadi kombinasinya itu bisa INTI plus UH atau INTI plus Coventry gitu. Jadi kombinasinya 2 itu dan biaya kuliahnya sama dalam ringgit dan juga nggak perlu transfer ke university tersebut. Nah, yang ketiga ini mungkin teman-teman taunya articulation partner itu atau transfer partner sebagai mirip IUP konsepnya kalau di Indonesia. Jadi nanti teman-teman kuliah full time, let's say mungkin 1 tahun, 2 tahun di INTI, lalu selesainya di partnering university. Nah, bedanya sama IUP di Indonesia adalah gelarnya itu satu, sertifikatnya satu, yaitu dari partner university tersebut. Gitu. Nah, makanya memang karena ini partner university, kita punya partnering university-nya paling banyak. Gitu. Nah, sekarang masuk ke program-programnya. Untuk yang franchise dengan UK itu kita ada Sheffield Hallam, kita ada Art and Design. Jadi memang untuk bachelor seluruh fakultas Art and Design itu under Sheffield Hallam. Kita ada Interior and Architecture Design, Graphic Design, dan juga Fashion Management and Communication. Lalu untuk Coventry kita ada Masters of Engineering dan juga Bachelor of Computer Science. Selain itu, untuk University of Hertfordshire, kita ada Masscom dan juga jurusan ekonomi bisnis seperti Accounting and Finance, Business Administration, Finance, Marketing, dan juga Advertising dan Digital Marketing. Lalu dengan university di Aussie, partner kita adalah Swinburne. Jadi Swinburne ini kita ada Business, Computer Science, Media and Communication, dan juga Information and Communication Technology atau ICT. Dengan US, kita ada partner dengan Southern New Hampshire University atau SNHU, dan jurusannya itu ada Communication, Business Administration, dan juga Psychology. Dengan Prancis atau France, kita ada partner dengan CY Sergi Paris University untuk Bachelor of Food Service Management with Culinary Arts. Untuk program ini, itu sudah berkolaborasi dengan Hilton Hotel, makanya nanti kitchen setup-nya itu sudah persis. Untuk yang dual degree, inti dengan Coventry itu kita ada jurusan IT dan Comsci. Lalu untuk inti dengan UH itu mirip, kita ada Masscom dan jurusan-jurusan ekonomi bisnis. Nah, sekarang masuk ke transfer program. Transfer program kita itu sebenarnya mainly ada 2 jenis. Satu itu adalah American Degree Transfer Program yang kita singkat sebagai AUP. Dan yang satu lagi adalah Australian Degree Transfer Program atau kita sebut juga ADTP. Nah,
Di sini kita punya lebih dari 300 partner university dengan lebih dari 20.000 student kita yang udah berhasil transfer ke US. Nah, benefitnya apa? Selain kalau tadi kita bilang transfer program itu kan membantu untuk students yang sebenarnya pengen banget nih kuliah di luar Asia, tapi mungkin kalau full 4 tahun, 3 tahun itu terasa terlalu expensive gitu ya, terlalu costly, bisa menghemat dulu nih dengan kuliahnya di Malaysia. Beneficial juga buat students yang belum pernah sebenarnya itu tinggal sendiri. Jadi bisa adjust waktu di Malaysia karena Malaysia lebih dekat gitu untuk pulang ke Indonesia dan juga tidak memakan waktu selama itu. Jadi kalau mau sering-sering balik atau dijenguk lebih gampang. Nah, selain benefit itu, kalau ambil program AUP ini, teman-teman itu otomatis unlock lebih banyak jurusan. Jadi semisal kalau di studi program konvensional atau homegrown program itu kita engineering cuma ada civil engineering dan juga mechanical kalau bachelor. Sedangkan kalau teman-teman ambil AUP, teman-teman ada opsi engineering lebih banyak, semisal aeronautical ada, chemical ada, environmental engineering ada. Seperti itu. Nah, ini beberapa partner kita. Kan tadi partnernya banyak banget banget ya. Jadi ini beberapa aja. Jadi untuk top uninya kita ada partner dengan Northwestern, Cornell yang udah Ivy League, dan juga UMich. Nah, untuk Canada kita partner dengan uni-uni ini dan masih ada lagi. Topnya ada di Waterloo. Lalu untuk ADTP atau transfer program yang kedua, ini tuh dia mencangkup negara-negara Commonwealth lainnya. Jadi semisal nih, kalau teman-teman milihnya, pengennya yang science juga tapi ke Aussie bisa nggak? Itu bisa. Justru kalau di Aussie UK ini banyak program-program yang lebih bioscience kayak biochemistry, genetics, nutrition, atau biomedical science. Nah, sedangkan untuk ADTP ini ada univ-univnya, jadi UK itu kita ada banyak univ, termasuk Leeds juga ada, dan paling banyak itu Sheffield dan juga Coventry. Untuk Aussie, kita ada partneran dengan Group of Eight, dan utamanya kalau teman-teman tertariknya untuk S1 tuh di Bioscience, itu banyak program transfer ke University of Adelaide dan Queensland. Nah, kan tadi kita udah bahas tuh yang jenis-jenis study option yang lain ya. Sekarang kita masuk ke yang online. Online ini tuh kita benar-benar 100% online. Dia tuh 1 jam aja recorded virtual class-nya setiap minggu. Dia sudah diakreditasi oleh Malaysia punya Kemendikbud dan juga tidak perlu travel sama sekali. Nah, programnya ada apa? Kita tuh ada dari diploma sampai S3. Kalau untuk S1 kita ada Computer Science, Business Administration, Human Resources, Management, International Business, dan juga Marketing. Sedangkan untuk Masters, kita ada Masters of IT, MBA, lalu ada Construction Management, dan juga Education Management. Jadi untuk MBA ini memang salah satu top selling kita selain Education Management. Kenapa? Karena Business Administration ini sebenarnya bisa diambil sama technically anyone. Teman-teman semisal dari background science, dari background literature, itu semua bisa. Karena kan we know that everything is business gitu. Jadinya dengan gelar bisnis teman-teman masuk ke industri untuk naik jabatan, it will be easier for you gitu. Sedangkan education management ini juga lumayan versatile. Teman-teman mau background literature, IPA, apapun, kan semua orang boleh menjadi pendidik ya, jadi educator. Jadi makanya 2 jurusan ini banyak banget peminatnya, either untuk switch career, penetration to industry, ataupun untuk career leverage gitu. Dan untuk S3 kita pun ada Doctor of Business Administration. Nah, ngomong-ngomong soal English, kita kan memang kampusnya ini delivered in English. Jadi kita butuh English Proficiency Test. Kita menerima dari ini yang ada di sini, ITS, TOEFL, IELTS, Pearson, Cambridge, LinguaSkill, IELTS, itu semua kita terima. Tapi kita tidak menerima untuk Duolingo English Test. Nah, untuk requirement in general 5,5 itu udah cukup untuk S1. Cuman untuk jurusan-jurusan yang memang partner tadi dengan university lain, kita butuh di sekitar 6 sampai 6,5. Ya kalau mau aman banget 6,5 lah with no bands below 5.5 gitu. Untuk S2 biasa kita in general mintanya 5,5 sampai 6. 6 tuh udah considered safe. Untuk yang butuh di prepare English-nya, kita juga ada intensive English program. Ini tuh free, tapi dilaksanakannya di Malaysia untuk jurusan-jurusan ataupun program scholarship yang tidak 100%. Nah, ini untuk S1 kita tuh minimal butuhnya rata-rata tuh 70. Cuman kalau untuk nanti ngambil yang partner uni, kita butuh di 80 sampai 85.
Nah, ini untuk dokumen yang kita butuhin ada ijazah, ada sertifikat lulusan dan transkrip, paspor, dan juga English test. Kalau yang masih kelas 12, boleh serahin dulu aja transkrip rapor semester 1 sampai 5, dan juga paspor. Nah, untuk scholarship, untuk S1 kita ada merit scholarship di 40 sampai 45%. Dan yang ini kalau untuk khusus nih untuk teman-teman yang dari Mister Edu ataupun dari Eagle itu bisa siapa tahu kalau kuotanya masih ada ya, aku bisa coba mintain additional 15%. Jadi bukan digabung tapi plus gitu. Misalkan 40% dipotong terus di plus lagi 15 seperti itu. Nah, ini untuk first year tuition fee. Dan yang ini syaratnya adalah minimal GPA-nya itu di 2,5 di semester 1. Lalu untuk yang beasiswa ini itu rata-ratanya biasa minimal 80 dan ke atas. Nah, untuk yang nilainya di bawah 80 rata-rata atau 85 tuh gimana? Kita tuh ada di 10 sampai 35%, sama-sama untuk first year. Dan untuk yang ini aku pun bisa coba request untuk kasih 15 additional 15%. Dan yang di sini nggak perlu ada syarat minimal GPA 2,5 yang tadi. Nah, untuk yang pasca sarjana ini aku punya bener-bener last offer. Jadi kita ada 3 skema, skema 1, 2, dan 3. Skema 1 dan 2 hanya berlaku untuk studi offline. Jadi bedanya apa? Skema 1 itu free tuition fee, tapi biaya visa, biaya pendaftaran, deposit umum, biaya administrasi, dan biaya aplikasi itu tetap harus dibayarkan. Dengan syarat kalau masters publish 2 jurnal Scopus selama berkuliah, bukan before ya, jadi selama berkuliah. Dan untuk doktoral 3 jurnal Scopus. Sedangkan untuk Scheme 2 itu tuh dia everything is free, cukup bayar visa dan juga deposit. Deposit ini bisa balik kalau memang publish jurnalnya on time. Untuk masters 5 jurnal, untuk doktoral 10 jurnal. Gitu. Nah, untuk skema ketiga, ini untuk teman-teman yang gak masalah bayar lebih banyak, lebih mahal, tapi gak mau publish. Jadi ini sistemnya mirip merit scholarship tadi. Jadi dia untuk beasiswa untuk kuliah tahun pertama, di mana kalau untuk S2 itu banyak ya jurusan yang hanya 1 tahun. Jadi ya udah memang sudah terpotong. Itu dia range-nya bisa sekitar 10 sampai 45%, tergantung sama GPA tahun waktu bachelor. Nah, untuk yang ini pembayaran itu kita jadi butuh visa, biaya pendaftaran, deposit umum, biaya administrasi, dan juga biaya kuliah semester satunya untuk pembayaran awal. Nah, cuman aku infokan bahwa beasiswa skema 1 dan 2 ini kita akan segera close. Ini bukan marketing gimmick or anything. Ini beneran sebenarnya kita itu close untuk intake bulan Mei. Tapi semisal kan kita untuk yang offline itu next intake ada di bulan September. Semisal teman-teman berniat untuk ngambil di bulan September, masih bisa. Setelah bulan September udah nggak ada lagi, bener-bener it's gone. Jadi kita bisa teman-teman bisa daftar, bisa melakukan juga payment untuk lock beasiswanya jika masih ada ini slotnya. Nanti bisa lock dengan payment, lalu nanti berangkatnya di September. Tapi maximum payment itu adalah di akhir bulan Mei gitu. Dan ini pun sudah aku nego khusus untuk teman-teman yang dari timnya Cimartini dan Kak Utami gitu. Jadi ini benar-benar sebenarnya it's gone, sudah tidak ada. Kemarin 30 April itu udah last. Cuman karena memang aku mau bantu teman-teman nih untuk mencari masters, aku ada opportunity seperti itu. Gitu. Jadi kalau yang mau boleh nanti langsung kontak ke Cimartini dan ke Kak Utami. Nah, terus kalau misalnya teman-teman langsung mikir, waduh keburu nggak ya gitu untuk prepare documents. Sebenarnya dokumen kita itu very very straightforward. Baik S2 ataupun S3, kita hanya minta sertifikat dan transkrip dari 2 jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi kalau S2 ya SMA S1, kalau S3 ya S1 S2. Lalu kita minta paspor karena kita akan buatkan nanti visa, kita butuh CV atau resume, kita butuh employment letter, sama English proficiency test. Kalau untuk S3, kita sarankan sudah ada proposal, tapi kalau belum ada pun it's not a problem gitu. Nah, untuk English test, misalkan teman-teman ada yang belum ngambil, itu boleh teman-teman nanti susulin aja sekitar mungkin 1 bulan lah sebelum keberangkatan maksimum. Kayak gitu. Jadi yang penting udah serahin dulu dari dokumen pendidikannya teman-teman. Nah, ini fasilitas kita dinilai. Jadi yang teman-teman rencana ambil postgraduate itu ada di sini dinilai. Kita ada Olympic size swimming pool. Kita pun banyak lab yang related sama engineering dan science.
Lalu di Subang kita ada beberapa Apple Mac Labs dan pastinya fasilitas kita selalu updated dan terawat. Untuk ini yang di Pineng, jadi dia juga baru habis direnov, jadi bagus banget. Untuk internationalization, ini ada kegiatan nih dari mahasiswa kita yang dari Indo, bisa dilihat banyak ya. Jadi dibandingin ini kan Jepang, ini Indo tuh lumayan rame gitu. Jadinya memang banyak students juga yang dari Indo. Kita ada lebih dari 100 nationalities, teman-teman akan punya banyak banget international friends, dan 3.000 student kita memang dari luar Malaysia. Gitu sih so far. Thank you. Ada yang mau ditanya? Mungkin aku serahin balik ke Cimartini ya. Halo, thank you Sasa. Ya, itu tadi peluangnya. Oke kan? Menarik banget kan? Kebetulan kita juga udah ada student dari Indo juga ya, yang terima beasiswa ini. Jadi ini tuh beasiswanya bener-bener real, legit, dan bener-bener 100% gitu untuk tuition fee-nya ya. Kalau kalian ambil skim kedua ya berarti saya. 100% ya. Mm-mm. Iya, Oke. bisa sama bayar deposit aja. Depositnya bisa dibalikin selama publish jurnalnya on time. Nah, jadi kenapa kemarin juga ada beberapa student yang nanya, wah berarti nggak full 100% dong, Ci, kalau misalnya masih harus bayar visa, admin fee, gitu-gitu. Nah, kalian lihat di sini, itu yang 100% itu adalah tuition fee-nya ya. Jadi tuition fee itu yang harusnya bayar. Dan untuk visa, admin fee, dan lain-lain itu memang harus. Jadi kalaupun kalian nggak terima beasiswa, kalian ke sekolah nih, jalur reguler nih ke sana, tetap harus bayar yang biaya lain-lain tersebut gitu. Jadi tetap ini 100% ya teman-teman biayanya. Oke, and then kita ke question ya. Ada minimal IELTS untuk S2 kah? Pakai PTI bisa? Bisa ya, Van ya. Minimal IELTS tuh tergantung program kan ya, saya. Betul, cuman kalau untuk S2 in general 5,5 atau 6 lah gitu. Oke. PTI juga nanti menyesuaikan ya. Kalian bisa lihat ekuivalennya di table. Kalian Google aja. Kalau misalnya yang ekuivalen 5,5 tuh PTI-nya berapa. Aku PTI 49 apakah cukup? PTI 49 program apa ya? S2 apa ya? Soalnya Fani, S2-nya Fani mau beda-beda. program apa? Mungkin boleh Mau- diinfokan nih. boleh. Muet apakah bisa Kak? Muet itu bisa? Muet bisa. Bisa Mungkin ya, oke. Fanny bisa open mic kali ya. Mm, Mau unmute kah, Fani? Ya, di unmute aja karena mau tanya details kan lebih bagus. Tapi Mm-mm. teman-teman aku sendiri udah bolak-balik inti dan inti ini bagus banget. Jadi Iya, banyak yang nggak nyangka kan, maksudnya kuliah di Malaysia ada program Pathway 2+2, terus udah gitu ada scholarshipnya juga. Bahkan kemarin salah satu student aku juga diperjuangkan IELTS-nya nggak masuk, dikasih tuh English session gratis dari Inti 1 tahun. mantap, mantap. Iya. Oke. And then from Elisa, yang beasiswa pasca sarjana skim 1-2 udah gak bisa buat tahun depan ya. Aku baru lulus tahun depan. Sepertinya sudah tidak ada. Cuman paling kalau Elisa minat, aku bisa coba tanyain. Apakah kalau semisal Elisa payment nih dalam waktu bulan Mei, bisa nggak kita lock untuk intake 2027? Kalau September, belum ya? Belum selesai ya Elisa kuliahnya, S1-nya? Kayaknya belum lulus deh dia. Baru Kalau lulusnya belum tahun depan. graduation, kayaknya nggak apa-apa deh. Apa bisa nggak sih, Sa, kayak daftar dulu, and then di lock dulu gitu beasiswanya buat Itu tahun coba depan? aku tanya ya kalau 2027. Yang pasti kalau buat 2026 sampai September masih bisa gitu. Yang penting bayarnya Mei nih. Aku udah nego-nego perjuangin untuk partnering agent. Iya, maksud aku kalau misalnya dia bisa daftar dulu, Hmm. and then itu nyusul, intake-nya Yes. tahun depan, at least ada deposit dulu kan mungkin kan? Nah, Hmm. bisa nge-lock seat-nya gitu loh. Nanti coba Nanti, tanyain aja. nanti aku update lagi ke Cici ya sama ke Kautami ya. Mm-mm. In the next, ada batas usia untuk S2 Magister Pendidikan dan bagaimana total biaya dan lama pendidikannya. Master of Education Management itu 1 tahun. Kalau yang offline, kalau online itu dia 1 tahun 2 bulan, tapi bisa ambil part time juga 2 tahun. Dia biayanya tergantung sih, ambilnya skema 1-2 offline atau ngambilnya online. Batas usia tidak ada, gitu. Ya, jadi sini nggak ada batas usia ya kalau di sini. And then, oh ini Fani mau ambil MBA ternyata.
MBA. MBA itu kita butuh di Master of Business Administration. IELTS 6, MUET band 4, terus tadi PTI 59 kita minta. Oh, tadi Fani PTE-nya 49 ya? Berarti masih kurang ya? Mm-mm. Oke. Mungkin alternatif lain yang PTI 49 pilihannya ada nggak, Sa? Hmm, Master in Education Management. Oh, Ya. alternatifnya itu. Heeh. Mhm. Oke, kita ke Yaya dulu ya. Kalau untuk S1, apakah international business? Apakah lebih banyak beasiswanya? S1 itu berapa, Sa? Coba explain. Maksimal tadi yang seperti aku present itu ada di 45%. Kalau student dari agency ini mungkin aku bisa usahain plus 15 lagi. Jadi stackable ya, bukan digabung ya, bukan jadi 60%, tapi 45 dipotong lalu dipotong lagi 15. Itu udah maksimal untuk first year-nya yang aku bisa bantu usahain. Kayak diskon di ini ya, Sa, di department store. Diskon 10, Iya, di plus persennya gitu. plus Ha, betul 20 betul. lagi Betul. gitu. Iya. The next, peluang scholarship 100% S1 belum ada ya, Sa. Iya, kalau gini loh, konsepnya sebenarnya kalau beasiswa tuh simple. Semakin mau banyak yang di cover, berarti semakin kompetitif gitu. Sebenarnya kayak gitu, semakin kita banyak modal atau kita nggak minta cover banyak-banyak semakin gampang. Nah inti ini menurut aku udah sweet spot banget karena untuk cara dapetinnya pun nggak susah. Kalau teman-teman tahu beasiswa pemerintah, mau pemerintah Indo, LPDP maupun pemerintah luar negeri itu satu selektif banget yang kedua peluang dapetnya dikit banget, ketiga prosesnya panjang, lama, ribet gitu loh. I'm not saying it's bad, cuman memang kalau kita mau yang lebih banyak coverage, of course lebih banyak effort gitu. Jadi sebenarnya menyesuaikan lah. Makanya kita kenapa belum bisa ini, belum bisa itu ya karena syarat pun kita belum sesusah itu. Kita nggak minta esai, kita nggak minta motivation letter, kita nggak minta personal statement, kita pun nggak ada interview kayak gitu. Itu sih, Ci. Ya, udah pastilah kalau syarat banyak gitu kan, apalagi harus mengabdi lah nanti. Terus udah gitu, Betul. competitionnya juga banyak banget. Kan sebenarnya kalau beasiswa tuh ada banyak juga kan pilihannya. Tapi Betul. apakah kalian akan dapat? Nah, itu yang biasanya agak struggle. Mereka Dan pasti mau nggak? ngeliat dari Mau effortnya akademik. nggak? Ngeluarin effortnya dulu. Ya, esainya aja juga dinilai gitu. Eh, Mm-mm. Oke, Kak, aku kuliah di Indo, tapi aku mau S1 lagi, apakah bisa? Aku lagi aktif kuliah di Indo, tapi mau daftar S1 lagi, apakah bisa? Kenapa kamu daftar S1 lagi? Daftar Boleh. S2 dong, walaupun Mungkin bisa. kurang minat ya sama S1-nya ya. Atau mau nambah specialty bisa aja kok. Boleh, boleh, boleh. Ya, cuma kalau mau beasiswa yang sampai 100% tuh S2. Iya, Tujuh. kalau nambah Sayang, S2 kan lebih besar lebih beasiswanya. lagi pula lebih bagus juga buat kredensial kamu Dan, kan. dan S2 itu kan cuma 1,5 tahun, S3-nya kan 3 tahun. Iya, mendingan ya ambil S2 deh. Udah punya S1 juga. Toh Tapi kan aku nggak ada, harus ini. heeh. Aku ada student juga yang kayak gitu malah. Udah S1 di China, pengen S1 lagi di Inti. Dia di China ambil kayak apa ya, hospitality. Sekarang pengennya masuk ke health science. Jadi memang mau ambil lagi karena Tapi kalau beda. health science sama hospitality kan dua hal yang benar-benar beda banget. Dia emang harus Mm-mm. ngambil S1 lagi. Betul, 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 Kak. Mm-mm. Mungkin tergantung S1-nya apa juga lah ya. Iya. Mm-mm. And then apakah TOEFL di Indo berlaku untuk standar S2 di sana atau harus pakai IELTS PTE? TOEFL bisa kan, Sa? Ya? Yang penting Yang IBT ya. IBT ya. Betul, Ci. Harus IBT. Kalau IPT atau apa yang lain itu tidak bisa. TOEFL-nya yang IBT ya, UNO ya. Oke, and then Yaya, apakah selama ini, selama kita kuliah di sana, kita dapat mengambil beberapa opsi beasiswa selama kuliah, Kak? Boleh dijelasin maksudnya opsi lain? Yang aku, Mungkin lebih dari satu kali jenis beasiswanya. kita sih biasa student ya single funding aja sih dari inti. Kalau untuk second sama third year bisa dapetin lagi. Cuman it depends nih dari GPA sama achievement lah gitu. Kegiatan selama setahun pertama tuh gimana gitu. Itu pun persentasenya aku nggak bisa pasti ini persis nggak bisa dapet setinggi yang tahun pertama atau bisa lebih rendah kayak gitu. Jadi it depends sama Case by case, performance lah. Mm-mm. case by case lah ya. Cuma bisa Betul. diajuin ya, kalau misalnya Bisa. GPA-nya oke. Yes. Oke.
Dari Wenalin, saya S1 International Business di Surabaya, lulusan 2020. Kalau mau S2 beasiswa, apakah masih bisa? Bisa dong, Wenalin. Oh, kenapa nggak bisa? Kalau Kenapa nggak bisa? Betul. Ini kamu ambil postgraduate, aja. Heeh. postgraduate kan memang by nature lebih fleksibel. Maksudnya umur ya, umur. Mm-mm. Apalagi kamu S1-nya International Business sudah, ya kan? Mm-mm. S2, oke nih. Nanti kamu send aja yang mana jadinya, Winalin. Yes, kita ajukan LOI secepatnya melok beasiswa kamu. Hmm, Ada lagi? oke. Ya, any other questions kah? Atau ada yang mau unmute? Oke, ini si Yaya. Aku ambil manajemen, Kak. Nanti kalau jadi international business, Kak. Jujur ini gak ada yang apa masuk kuliah ini. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak ada masuk ke otak kali maksudnya. Kayak Oh, terserah gitu. Gimana ya? Bener gak ya Kak Utami interpretasi itu? udah capek sekolah ya? Oke. Next, Uno. Apa aja nih yang jadi pertimbangan untuk beasiswa S2 dan apa aja yang harus dipersiapkan? Coba Sasa jawab. Kalau untuk S2 tadi dokumennya sih udah aku sebutin. Jadi sebenarnya emang simple, kita butuh dokumen dari berarti kan kamu S2 ya, berarti dari SMA sama kuliah, sertifikat dan rapot atau transkrip dari SMA dan S1. Bukan or ya, dan. Jadi both harus kita ada. Terus paspor, English test, CV, Sama esai ya. enggak Apa sih perlu. SOP? Enggak, SOP-nya enggak ya? enggak perlu. Kecuali Hmm. yang kayak ahli jurusan banget mau siapin boleh, tapi itu pun nggak wajib. Biasa kalau memang butuh kan kita keluarin itu international internal assessment untuk diisi. Tapi kalau lumayan linear enggak kok. Iya, ini tuh gampang loh. Termasuk beasiswanya ini gampang. Very Kemarin easy juga actually. Heeh. kita ada student juga langsung cepet banget. Kayaknya berapa hari doang udah langsung keluar. Pokoknya dokumen lengkap semua, and then memenuhi syarat juga dari segi bahasa Inggrisnya, itu cepet banget nanti dikejarin sama Sasa loh. Kemarin dibantuin kelas 1 2 hari doang keluar LOE-nya. Iya, sama ya. Kemarin itu juga 2 harian doang. Coba deh pokoknya Bahasannya ekspres hebat deh. banget. Sasa Iya. langsung kejar-kejar bosnya. Cepet nih bos keluarin gitu. Aku ke tim admissionnya aku mohon-mohon bosku Kak, kayak yang nilai nggak Inggris salah. yang nggak sampai tadi ada Oh, pelatihan Inggris gratis heeh. itu gimana? Aduh, Oke, kalau Oh, kamu tadi konten pengecualian itu. banget kasus yang itu yang kemarin itu nggak bisa dijadiin SOP buat semua orang. Nah, kalau yang English tergantung kamu S1 atau S2. Sebenarnya itu free, tapi kalau untuk program skim 1 skim 2 kan memang udah tuition fee-nya kita gratiskan ya. Jadi itu harus bayar. Cuman kalau yang kamu ngambil skema 3 postgraduate yang mana kamu harus tetap bayar uang kuliah sama kamu ambil S1 kan dia juga nggak 100%, itu bisa free. Jadi nanti kita kasih tes, kita lihat, oh kamu level berapa Englishnya. Nanti ya udah kamu tiap 2 bulan naik level ya kalau emang udah progressing. Pas levelnya udah cukup, baru ya udah tes IELTS. Jadi memang berangkat ke Malaysianya duluan, tapi mungkin itu bisa jadi consideration biaya juga. Apakah kamu merasa lebih cost efficient sekalian aja ngeles di Indo atau kamu mau di Malaysia? Gitu, Fanny. Oke, next. Wenalin intake-nya kapan ya? Kalau boleh tahu saya tadi telat join. Kalau Wenalin masih mau ngejar 100% berarti bisa ngambil September. Cuman memang karena sebenarnya intake September ini udah nggak ada 100%. Jadi eh, kemarin tuh sebenarnya 30 April udah last application untuk pembayaran. Karena itu untuk intake Mei. Cuman karena memang aku mau bantuin teman-teman untuk bisa dapetin scholarship, aku nego sampai kita bisa pendaftaran maksimal di bulan Mei. Mei akhir lah gitu. Jadi kalau kamu payment bulan Mei, September nanti kamu udah bisa lock scholarship-nya. Berangkatnya September, kuliahnya September. Gitu, Wenalin. Jelas gak? Oke, next. Bolehkah spill untuk biaya S1 dan berapa biaya awal yang harus saya persiapkan? Saya sudah punya IELTS resmi band 7. Apakah masih perlu ikut foundation? Terima kasih. IELTS-nya akademik kan ya, Sabila? Oke, saya tolong jawab. Oke, untuk S1 jurusan apa nih? Soalnya antar jurusan kan tuition fee-nya juga beda ya.
Kalau biaya awal untuk lock scholarship itu kita minta biaya visa. Nah, kebetulan biaya visa kita ada sedikit price adjustment, tapi masih di 4 ribuan lah. Mungkin 4.700, 4.800 ringgit itu untuk payment visa dan lock beasiswa. Itu untuk payment pertama, biaya awalnya itu banget. Itu doang dulu. Terus nanti baru kita minta payment-payment berikutnya. Mungkin nanti kalau mau detailnya bisa kita konsultasi juga kali ya, Ci ya. Untuk kita breakdown price-nya biar nggak bingung kalau di Ya. Zoom jelasin takut keder. Kalau band 7 udah aman. Band Ya, 7 udah setuju aman. Yang aman penting banget akademik. gitu. Yang penting akademik ya. Nah, akademik ya, bukan general. Hmm. Ada yang tanya lagi? Barangkali ada yang mau unmute. Terus kalau di Malai itu memang karena secara culture dan lain-lain nggak beda jauh sama Indo, jujur dari segi makanan segala macam enak. Terus kalian kalau mau pulang Indo segala macam ya atau family datang berkunjung juga lebih fleksibel gitu. Apakah sekolahnya harus stay di Malaysia atau bisa online berhubung saya kerja di Singapura? Oh, yang program online. Bisa, Gimana? bisa banget. Apalagi kan kita full online tuh. Kakak tertarik apa? Mungkin MBA ya, aku assume ya. Kalau MBA, pokoknya semua yang online sih sebenarnya sama aja, nggak perlu ke Malaysia sama sekali. Tapi nanti kalau kakak graduation kan dari Singapura bahkan bisa naik bus tuh ke Malaysia. Ya boleh lah datang graduation. Kalau nggak pun nggak apa-apa kok. Gitu. Oh, Oke. mau S2 pendidikan ya berarti Kak Adawiyah. Oh, saya S1 pendidikan, berarti mau S2 pendidikan. Iya, bisa lah itu. Bisa, bisa banget. Online 100% ada kok. Kemarin juga, Nah, eh, gimana? online udah nggak ada 100% ya, Ci? Oh, enggak, maksudnya online pelajarannya Oh, 100%. 100%, iya, iya, iya. Takut Hybrid. miskom. Takut Iya, miskom. ya. Sorry, sorry. Oke, nanti info aja. Oke, Mm-mm. next. Kita ke Online Malay ternyata. banyak intake. Ya, Jadi Bisa online kalau banyak. ada online itu 5 intake. bayarnya berapa ya, Saskia ya? Kalau apa visanya? Iya, bayar Nah, bayar maksudnya kalau dia iya kalau dia online apa apa aja yang harus dia bayar? sama sebenarnya cuman visanya lebih murah dan visanya tuh kan kalau apa namanya offline tuh kita berlakunya 2 tahun ya maksimal. Nanti tahun ketiganya perpanjang. Kalau online itu nggak butuh perpanjang. Harganya di 1.000 lebih. Nah, kenapa aku nggak nyebutin exactnya? Karena baru banget kita diinfo sama IMGS kalau ada kenaikan harga. Nanti pun aku hari Senin nih baru akan kita diinfokan jadi berapa. Dan pasti itu Oke, nanti aku infoin ke Cici dan Kak Utami ya. juga sih. Jadi itu sekitar 1.000 lebih kan berarti sekitar 4 jutaan kan? Iya, Ya, ya let's anggaplah say 5 4 lah ya. jutaan. Nah, Takut terus salah 5. terus udah gitu biaya apa lagi yang mesti dia bayar? Kita tetap ada biaya. Boleh Aduh. ditampilin screen-nya? Oh ya boleh sebentar. Hmm, ini ya. Eh, nah ini skema 3 tetap ini. Visa, Oh, biaya pendaftaran, deposit, biaya administrasi, biaya kuliah. berarti totalnya berapa tuh Sasha? Kalau untuk price yang sekarang ya, sebenarnya ini nggak masalah sih mau daftarnya kapan karena untuk students yang sudah payment pun nanti akan kita minta tambahannya untuk dari IMGS gitu. Kalau untuk visa kan anggaplah masih harga tadinya 1.136. Lalu untuk biaya Bilangnya itu Gotiao. Terus habis gitu ke bawah? lalu untuk yang registration fee kita Ah, 2.544. oke. Registration Terus fee. admin fee-nya 10.600. Deposit refundable 600. Oh, depositnya cuma 600 ya? Karena iya yang mahal itu cuma deposit skim 2. Oh, oke. 2544. Kemudian berapa lagi, Sasha? Tadi 10.600 dan 600. 10.600. Ya, untuk admin fee. 10.600 admin fee ya. Mm-mm. Sama satu lagi 1.600. 600 doang Oh, depositnya. 600 aja depositnya. Oh, Iya, sama itu biaya kuliahnya. oke. Berarti tadi visa ya, visanya dia 1.000 lebih aja. Terus kalau misalnya yang untuk skim 2 berapa nih? Sorry, totalnya kita biar kan kalau di sini kan nggak terlalu kelihatan ya. Kalau Deposit. untuk skim 2,
Kalau yang programnya berapa tahun nih? Ngambil 2 aja ya, lebih Iya, tinggi harganya ya heeh, daripada heeh, PHP harga. iya, Anggaplah sekarang jadi 4.800 deh, heeh, misalkan. mhm. Terus harus bayar master atau PhD? Master ya, Besar, 10.600. 10.600. Oke. Mm-mm. Udah itu aja. Kalau programnya 1 tahun. Eh, Sasha berarti sama dong. Kalau yang tadi kan 1.000, terus 2.544 untuk registration fee. Terus dia bayar juga 10.600 kan? 10.600-nya kan kalau yang tadi itu untuk admin fee ya, itu annual. Heeh, Jadi kalau heeh, programnya 3 tahun ya itu dibayar 3 kali. Tapi kan heeh. kalau yang scheme 2 ini dia 10.600-nya itu deposit. Oh, I Jadi see. programnya mau 3 tahun pun dia bayar itu sekali doang dan itu bisa dibalikin 10.600-nya. Oh, okay. That's why it's called 100%. Oke, Karena oke, angkanya oke. sama ya. Iya, jadi Mm-mm. agak-agak bingung, agak rancu. Oke, berarti kalau yang tadi itu scam tree itu dia tidak 100% ya, jadi 40 ya tadi ya, Pak. Nah, ini buat yang nggak mau publish lah dan untuk yang online Ah, gitu. oke, oke, oke. Terus kalau yang skema satu, Skema 1 itu berarti dia harus bayar scheme 1. Itu jadi tetap harus bayar visanya anggaplah 4.800, aha, regis fee-nya 2.544, 2544, admin fee 10.600, aha, deposit 600, aha. sama udah itu aja sih. Sama kalau programnya memang 2 tahun ya nanti next year-nya harus bayar lagi 10.600 gitu. Oh, admin fee-nya. Berarti yang paling Hmm. affordable, sebenarnya yang paling murah itu adalah Scheme 2. Yes, Karena, karena coverage-nya paling banyak, Kak. ya, cuma jurnalnya yang harus diterbitin lebih Paling banyak. banyak, ya. Betul. Harus ada kalau untuk, dan ini harus Scopus ya semuanya ya. Iya, Scopus Index. Cuman gak usah khawatir karena nanti bakalan teman-teman deketin aja dosen. Maksudnya apa ya? Kayak ngajak dosen lah kerjasama untuk publish karena biayanya kan bisa dari funding dosen Hmm, gitu. oke, oke, sip. Oh ya, anyway, itu ada yang nanya rincian S1. Sekalian ini S1 eh, Jurusannya apa ya tadi? International Business ya? Inti ini international programnya business. banyak banget. Gue tuh sampai bingung kalau tanya nama student. Iya, bagus loh pilihannya banyak Terus, banget. Jadi student iya, bisa bebas Iya pilih. makanya tapi juga harus tahu nih dia maunya yang mana supaya aku terus tidak Vanessa salah. tuh ngirimnya tuh drive sebandel-bandel gitu. Detail lagi ya kan, detail pilihan programnya itu. Banyak Mm-mm. banget. Jadi boleh diinfo nih mungkin interestnya apa nih international business ya bener ya? Terus Terus ada wiyah dokumen di rapor SMA. Ijazah saya dibawa lari ke agensi dulu. Waduh, yang ada cuma ijazah S1 gimana ini? Sa. Eh special case banget ya ini ya. Kamu bisa sebenarnya kan bisa lapor kehilangan sih. Ada student aku juga yang dia lagi ngurus ijazah SMA-nya karena hilang. Aku lapor Bisa ke minta sekolah aja kok sih, ke situ gampang. sekolah nanti mereka kasih surat dan kalau nggak Ke ke dinas. Kemendikbud juga bisa Kemendikbud. Coba kamu tanya dulu. Oke, ya internasional bisnis yang S1, Sa. International business sebentar ya. Aku cek. Ini kita ada. Soalnya bisnis tuh kita ada banyak. Kita ada yang sama Swinburne, ada sama US, ada sama UH, itu franchise. Ada juga kita yang dual degree, sama ada yang dari programnya Inti sendiri. Jadi kalau untuk international business, dia ada di international business. International business kita ada di Nilai. Ini dia dekat sama airport. Dia bukan di KL-nya banget sih, cuman dia di dekat airport, KL International Airport. Dia tuition fee-nya itu ini untuk 3 tahun ya, 83.449. Belum termasuk 6% tax. Kalau yang tadi aku hitungin ke Kak Utami udah termasuk tax. Kalau ini 83.449 tambah 6% jadinya 88.455. 456 lah. 88.456 ringgit. Itu tuition fee-nya.
untuk 3 tahun, excluding miscellaneous fee atau biaya-biaya lainnya. Biaya lainnya tuh ya kayak tadi ada visa, admin fee, regis fee gitu-gitu. Itu belum termasuk scholarship ya, tapi tadi tuition fee-nya ya. Begitu. Oke, lalu any Mm-mm. other questions, teman-teman? Atau ada yang mau unmute yourself, mau nanya langsung ke Sasa atau ke kita? Oh ya, kalau lulus dari di Malaysia tuh sekarang udah lebih enak ya, karena ada visa kerja setelah lulus 1 tahun ya saya. Betul. Betul, betul, betul. Zaman dulu kan belum ada, kayak baru dari 2024 kayak ya, apa 2025, ya kan? Iya, baru itu regulation baru kok. Mm-mm. Jadi udah enak sekarang teman-teman. Jadi kalian habis lulus bisa langsung cari kerja di sana gitu. And then nanti tinggal renew sponsorship aja untuk bisa lanjut tetap kerja di sana. Gitu. Betul. Ada lagi yang mau ditanya, teman-teman? Nanti kalau yang Teman-teman, aku Mm-mm. kali nambahin ya. Jadi gini, banyak banget nih. Sekarang ini eranya tuh era pengangguran. S1 tapi nganggur di Indonesia. Jadi pengangguran di Indonesia tercatat itu berdasarkan data itu ada 7 juta pengangguran dan 1 jutanya adalah pemegang S1. Makanya aku senang banget untuk mendorong kalian untuk maju ambil MBA dan scholarship ini adalah scholarship langka menurut aku karena aku juga kerjasama sama kampus Malaysia lainnya tapi nggak ada yang segenerous Inti ngebagi-bagi scholarship seperti ini bahkan sampai 100% meskipun ada uang deposit yang harus disetorkan tentu karena itu sebagai bentuk komitmen ya. Nah, teman-teman, Inti sendiri ini merupakan salah satu university yang tercatat di dalam QS World Ranking. Benar, Sasha? Ranking berapa kita di Kita QS? tahun ini di 509 kita konsisten naik. Kalau teman-teman ada yang bilang, kenapa ya 509 uni ABC udah 200-an itu karena kita sebenarnya baru join QS ranking itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan itu pun kita tiap tahun naik. Tadi ya di 600-an kita konsisten naik setiap tahunnya nggak pernah turun. Di tahun ini udah 509. Gitu. Dan kalau misalnya kalian bawa satu university yang ijazahnya itu diakui secara global, itu juga akan sangat berpengaruh untuk karir global kalian. Kalian bisa aja bilang, oh Malaysia tuh nggak ada nilainya. Karena kurang lebih sama-sama aja sama Indonesia. Jangan salah. Kamu kuliahnya di mana dulu? Kamu bawanya ijazah apa dulu? Ketika kamu bawa sesuatu yang diakui secara global, kenapa sih ijazah S2 di Indonesia seringkali nggak laku ketika dibawa keluar, ketika kita pakai ngelamar kerja di luar? Karena university kita belum tercatat dan diakui secara global. Sementara INTI ini adalah satu university yang sudah diakui secara global. Sebenarnya cuma itu teman-teman. Jadi caranya untuk kalian naik ke global career itu, mendapatkan global career, caranya adalah kalian menyamakan kualitas, menyamakan kualifikasi. Ketika kualifikasinya sama, maka kalian bisa jauh lebih punya kesempatan. Aku nggak bilang pasti diterima, karena balik lagi profil tiap orang itu pasti beda-beda. Tapi kalian lebih punya chances karena apa yang kalian bawa ini dipertimbangkan. Apalagi kalau dapatnya gratis. Nggak gratis banget sih, tapi at least ya kamu berikan tuition gratis kan? Oke, itu ada pertanyaan. Oke, dari Uno ya. Apa ada biaya tambahan saat tesis dan kalau di magister pendidikan harus linear? Kerjasama kerjanya dengan perusahaan mana? Oke, biaya tambahan tesis mungkin kalau sebenarnya sih nggak yang biaya tambah gimana ya, kecuali kamu punya tesis project tuh yang memang butuh modal. Misalkan kamu eksperimen membuat sesuatu ya of course itu butuh modal. Tapi kalau yang research biasa-biasa aja nggak. Linear kalau di magister harus linear. Kalau tesis sepengetahuan aku dimanapun kuliah sih memang linear dengan jurusan yang kamu ambil di saat itu gitu. Jadi kalau kamu lagi S2 pendidikan ya pasti nanti tesisnya ya yang mengarah-ngarah ke pendidikan gitu. Terus kalau kerjasama dengan perusahaan kita ada lebih dari 1.000 sih. Jadinya kamu kalau nanti ada interest ke perusahaan mana, kamu bisa konsultasi nih ke career office. Kira-kira kamu bisa nggak dapat internship atau ada referral nggak ke perusahaan tersebut. Gitu, career office kita pasti akan guide kamu.
Kira-kira kalau internnya kayak gitu tuh dibayar nggak, Vanessa? Ada yang paid, ada yang nggak sih. Balik lagi ke internship tempat yang didaftarkan gitu ya. Aha. Mm-mm. Dan kita belum ngomong tentang biaya hidup nih kayaknya, Sasha. Mungkin teman-teman perlu tahu biaya Oh hidup ya, di Indonesia sama sekarang itu berapa sih? dorm dorm tadi udah di-share belum? Belum. Soalnya memang sudah hampir full, jadi aku nggak share kalau Fearful nggak lah. duluan. Tapi waktu itu studentku dapat loh, murah banget, Murah banget ya. murah Cuman kalau banget. orang Indo banyak demen yang di luar karena kan kita yang ada apa ya, toilet dalam tuh limited. Jadinya student Indo tuh kebanyakan lebih mau yang ada toilet dalam. Nah, itu jadi suka pada nyari di luar. Orang Indo lebih manja ya. Hmm. Kalau biaya living cost di Bandar Nilai nih kan S2, banyak kan nanya S2 itu lebih murah dari KL karena dia nggak di KL kan, dia nggak di KL situ, dia lebih dekatnya ke airport. Dia biaya kuliah itu di 1.500 sampai 2.500 ringgit per bulan. Living cost. Mm-mm. Oke, Udah itu ter- biaya rentnya aja atau sudah termasuk oh yang enggak lain-lain? dong, udah termasuk yang lain-lain. Oke, berarti udah termasuk kayak utilities dia udah nggak usah bayar lagi. Terus kalau misalnya disamain, Ngelek, ke mute kau Tami. oke, kalau misalnya disamain sama transportnya mereka, ditambahin transport, ditambahin sama makan apa segala macam, boleh tahu nggak berapa sih sebenarnya transport di Malaysia? Terus udah gitu makan tuh sekali makan habis berapa? Kalau dinilai itu tuh kita ada kerjasama juga sama tempat dorm di luar. Jadi kita bisa bantu ini student yang mau nyari. Biarpun di luar inti tuh kita tetap bantu urusin akomodasinya. Nah itu tuh dia bisa jalan kaki. Jadi untuk transport bisa nol. Kalau memang willing jalan kaki 5-10 menit doang kok. Biar sekalian berolahraga lah. Jadi transportnya murah dan bisa naik komuter. Pokoknya kan Malaysia itu lebih terintegrasi ya, mereka punya transportasi umum. Jadinya nggak terlalu mahal lah kalau transport. Apalagi kita ada opsi-opsi tempat tinggal yang deket. Kan biasa orang mahal itu PP, kampus, dan akomodasi gitu. Iya, kalau misalnya dia masih tinggal di daerah yang sama, dia pergi ke daerah yang lain, masih naik kereta gitu kan. Kalau ini kan nggak, jadi deket lah. Oke, terus kalau untuk makan berapa tuh satu porsinya? Sekali makan 10 sampai 15 ringgit mah dapat lah. Dapat ya. Mm-mm. Oke. Dinilai juga ada mall kok, ada Ion kan itu sih. Ada IOI juga. Oh ya, aku juga. Aku Mm-mm. belum pernah nih ke Nilai, aku bolak-baliknya ke Subang. Oh iya sih, Subang lebih dekat ke KLCC soalnya ya, Kak. Nah, karena kebetulan mainnya seringnya di Subang, jadi emang Mm. deketnya ke sana, sekalian main ketemu Kimi. Anyway, ini ada pertanyaan. Kalau di Malai nggak bisa part time ya? Maksimal 20 jam per week, itu pun biasanya untuk saat liburan. Kalau kamu ingin mencari opportunity, biasanya tuh departemen-departemen di kampus buka. Misalkan nanti kamu bisa bantuin international office-nya atau marketingnya atau apa tim yang buka. Cuman memang dia nggak selalu buka. Jadi ya look out aja for opportunity lah. Kalau by legal rights itu maksimal 20 jam per week, itu pun biasa on holidays. Gitu. Iya, Saran aku, tetap bisa sih, cuma ada limitednya. iya, saran aku sih kalian kalau misalnya emang ambil S2 kan bebannya lebih berat nih, lebih serius. Nah, saran aku sih jangan 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 fokus di kerja part time, tapi kalau misalnya emang mau ambil kerja remote sekalian. Jadi manfaatin manfaatin benar-benar situasi, momen dan apa yang kamu pelajarin untuk ditransfer ke global career kerja remote, gajinya bisa lebih gede. Sasarnya perusahaan-perusahaan luar. Betul. Oke, Oke, ada tambahan? ya, any other questions? Kalau Sasha sendiri melihat Inti ini sekarang dari Indonesia perkembangannya gimana, Sasha? Banyak nggak murid Indonya semakin banyak apa gimana? Makin banyak, makin banyak. Soalnya kan memang dulu kita punya apa ya, promotion marketing belum segencar itulah di saat univ-univ lain banyak. Memang dulu banget kita aktif banget marketingnya. Terus sempat memang ada beberapa waktu lah itu belum terlalu aktif. Jadinya mungkin orang-orang lupa, generasi baru belum terlalu tahu. Jadi makanya beberapa orang yang aku kenal tuh yang tahu tuh justru yang umurnya udah lebih
tua gitu, udah lebih berumur. Cuman sekarang kita udah lebih aktif marketing terutama di Indonesia. Jadi aku sih ngelihat lebih banyak potensialnya lagi sih, Kak. Mm-mm. Kalau Malaysia enak, kalau misalnya kalian kangen-kangen rumah, ya tinggal terbang pulang. Mudah-mudahan tiket juga nggak jadi naik ya. Sekarang Kalau berapa low sih tiket? season ya. Nggak, sekarang berapa sih tiket kan gara-gara perang kan agak naik dikit nih harga. Tapi masih ada lah yang one way mungkin 1.980. Sejutaan, Oh, satu koma sejutaan dua, masih ada. 1,3 masih ada. Kalau Iyalah. Ya, biasanya kalau dari segitu. Jakarta masih under sejuta dulunya kan. tujuh Iya, ratus kalau ribu udah sekarang sejutaan lah. dapet. Heeh. Cuma di Malai tuh jujur, kalau ya buat belanja ini belanja itu tuh murah banget guys. Iya. Aku aja happy banget kalau misalnya belanja di Malai karena jauh banget harga kayak vitamin-vitamin, harga skincare ataupun apaan itu di sana lebih murah-murah. Gue Dan selalu biar beli gue selalu gimana? beli luggage baru loh kalau ke Malaysia. Kalap ya. Dan Iya. Malaysia itu kan biarpun dekat sama Indo, mereka tuh jauh di atas kita secara ranking ekonomi, secara paspor. Bahkan mereka kan termasuk negara Commonwealth, jadi masih dalam naungan UK. Jadinya semuanya itu lebih maju dari kita. Iya Ya sih. Dan Indonesia on steroids lah. paspor Malaysia kuat loh. Udah nomor keberapa itu kemarin ada pengumumannya. Bagus tuh dia Mm-mm. paspornya. And then juga dari segi kursnya aja sekarang tuh naik terus guys. Ringgit itu gila banget sekarang. Kalau udah 4.000 lebih ya, 4.000 berapa? 1.500 ya. 4.400-an ya kalau nggak salah sekarang tuh. R. Atau naik lagi. Dan itu 4.379. dan sekarang trennya kalau weekend itu orang Singapura aja pada pergi ke Malai semua buat belanja, buat stay weekendan gitu. Karena kan di Singapura kan sudah mahal banget kan. Jadi mereka buang duitnya di Malai. Otomatis kalau kayak gitu ekonominya di sana makin bertambah juga gitu loh. Oke, next question. Untuk skema online dalam seminggu berapa kali pertemuan dan jadwalnya jam berapa biasanya? Oke, kalau untuk yang postgraduate berarti ya. Kalau untuk postgraduate itu kita di seminggu sekali untuk online. Dan dia biasanya adanya tuh malam, jam 6 jam 7 ke atas lah gitu. Berarti ini memang didesain khusus untuk yang Working pekerja adult. ya. Yes, untuk Yang, working adults, betul-betul. wih gila, keren banget. 1 minggu cuma sekali loh. Jadinya Tugas memang banyak nggak, Sal? Tugas-tugas. tugas lumayan. Kalau itu lumayan lah ya pastinya. Hmm, jadi kalau untuk yang kayak in general tuh biasa kalau hari Seninnya tuh read sama watch videos gitu. Nanti Selasanya juga reading lagi, nonton. Jadi itu self study sih. Rabunya itu misalkan virtual class. Nanti hari Kamisnya online discussion. Friday-nya ngerjain group assignment. Ntar Sabtu Minggu ya beberes kerjaannya untuk disubmit gitu. Jadi kalau testimoni student yang kuliah di sini sih pada bilang, oh unexpectedly lumayan serius kuliahnya gitu. Bukan yang sampai membebani pekerjaan, cuman nggak seyang gabut kita bayangkan gitu kan. Mungkin kalau dibayangkan, ah udah kuliah online seminggu sekali, ini mah nggak berasa kuliah gitu ya, bayar mahal-mahal. Nggak, ini bener-bener kalian bayar tuition fee, bener-bener juga dapat ilmu, dapat tugas, kerjain tugas gitu. Yes. Oke, next question adakah? Kapan lagi nih dapat S2 beasiswa setinggi ini dengan minimum requirements di Dan udah luar? mau hilang, mau tutup beneran. Ah, ini tuh cepet tuh beneran karena mereka merasa rugi kali ya Sal. Kayaknya saking banyak intake-nya kayak gitu loh. Bahkan kalau teman-teman ada yang tahu nih kan, eh, Cimartini sama Kak Utami udah lama ya kerja sama Inti tuh. Dulu kita ada yang 100% online ya. Ingat Oh nggak? Iya, iya, ada. Kalau Aku itu juga ada ada loh salah tuh. satu guys. salah Hmm. satu student aku ada dapat tuh, Ayu. Iya, Waktu aku itu juga ada. Waktu itu udah, sejuta setengah doang bayarnya. iya udah berapa tahun ya? 2 tahunan, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Itu Dulu masih, banget malah nggak perlu Scopus. Udah online free nggak perlu Scopus. Pernah oh ada. gila banget. Jadinya emang makin hari tuh makin dikit. Makanya ini tuh seriusan aku juga jujur shock sebagai timnya sendiri. Aku pas di info, hah September udah nggak ada student. Aku gimana gitu kan. Ternyata memang setelah kita diskusikan, aku udah nego-nego gitu. Ya udah boleh leniensinya sampai Mei untuk daftar September. Tapi setelah itu kayaknya memang sudah bye-bye 100%.
Iya, ya, ya. Kamu kalau mau dapat 100% ambil S2. Jangan S1 lagi. Kan tertarik international business kan, ya ya. Kan di S2 ada. Aku tuh kebayang, Mm-mm. aku kira tuh kamu tadinya international business, terus pengennya let's say masuknya ke traditional Chinese medicine. Ya itu kan memang tidak ada jalan lain selain memulai S1 lagi. Cuman kalau manajemen sama international business, they're not very far sebenarnya. Aku coba Oh, buka. masih semester 5. Jadi ceritanya kamu gimana mau lanjutin yang S1 kamu di sini atau pindah langsung gitu kalau kamu ambil S1? Hmm. Oh, gimana nih planningnya? Kalau jadi mau lanjutin yang di sini dulu, lalu baru ambil lagi S1 atau gimana ya ya? Kamu boleh unmute deh kalau misalnya mau Kita nanya langsung. bisa coba juga untuk kalau misalkan programnya lumayan mirip mata kuliahnya, siapa tahu kamu bisa langsung lanjut tanpa perlu mulai lagi dari nol. Tapi harus di-assess dulu nih dari nilai kamu, dari mata kuliah yang kamu ambil gitu. Berarti bisa transfer langsung dong Ada beberapa ya, Ci, lanjut. nggak janji, terus Hmm. cuman ada. Mungkin Gitu. bisa send transkripnya kali ya, kalau Heeh. misalnya mau dicekin gitu. Mm-mm. Mhm. Oke, ada lagi yang mau nanya before we close? Gimana? Ya, tadi Sasa udah bilang kalau sebentar lagi mungkin ini mau diperketat atau mungkin mau dihilangkan nih berita buruknya. Jadi buat yang memang kepengen melangkah sekarang, udah nggak usah pikir-pikir lagi ya, langsung aja. Soalnya kadang kesempatan nggak datang 2 kali lagi, ya kan? Langsung ambil dulu aja. Nanti kalau misalnya kalian nanti dapat opportunity lain di sana, segala macam tuh, nanti jalannya pasti ada gitu. Oke, sis, eh, kita close sekarang. Oke, yuk. Oke, Vanessa, ayo bikin closing statement dulu nih. Oke, paling thank you buat semua yang udah ngeluangin waktu. Yang pasti memang bener kata Cimartini, opportunity tuh nggak datang 2 kali dan it would be a huge regret kalau ternyata memang nanti pas teman-teman udah baru meyakinkan hati, meyakinkan diri, ternyata udah nggak ada cuman karena teman-teman ragu. Kadang tuh kan yang stop us from growing is the doubts ya, yang kita kayak bisa nggak ya, bisa nggak ya. Padahal ada kesempatannya dan teman-teman capable. Jadi let's not waste your potential lah selama ada opportunity-nya. Gitu sih kalau dari aku palingan. Yes, yes, benar banget. Oke, sis, closing statement, Oke. sis. Iya, banyak yang datang ke aku nanyain, Kak, bisa nggak aku kerja ke luar negeri? Jawaban dari aku selalu bisa. Kamu bisa kerja ke luar negeri kalau kamu bisa menyamakan kualifikasi dengan pasar global. Kenapa? Karena saat ini dunia berubah. Kata dunia ini benar-benar berubah banget. Kalau dulu mungkin kayak kerja-kerja kasar kayak gitu, kita lewat agensi itu terpercaya. Kalau sekarang kerja kasar lewat agensi yang ada penipuan, gitu scam. Kita setor duit, berangkat juga enggak, nunggu sampai 1 sampai 2 tahun, bahkan kadang-kadang baru sadar, oh ya saya korban penipuan. Nah, daripada memaksakan diri untuk masuk ke dalam satu sistem yang memang sudah nggak bisa terima kita, ini adalah saatnya kita untuk benar-benar bangkit dan upgrade diri lagi. Untuk kalian yang sudah punya gap year dan lain-lain, itu boleh datang ke kita karena ada banyak negara. Inti ada terima nggak dengan gap year? Terima. Terima Cuman ya. memang kita butuh letter aja sih kenapa selama gap year kegiatannya apa gitu. Kalau misalnya let's say kayak dia terakhir nih lulus SMA, kelahiran tahun 1980, milenial. Oke, terus lulus SMA terus kita 20 tahun yang lalu. Kayak gitu masih terima? Terima. Memang mungkin again scholarship-nya kita nggak bisa maksimal banget. Cuman itu nggak berarti kita nggak terima gitu. Tetap scholarship pun mungkin masih bisa dapat. Cuman mungkin percentage nggak gede dan kita minta letter. Selama ini ngapain? Misalkan ada yang kerja ya, ada yang belum bisa kuliah dulu. Nah itu kita cuma minta penjelasan itu aja sih. Terus ada bisa lompat nggak misalnya? Kan ada beberapa negara yang mengakui pengalaman kerja sebagai eh, pengganti S1. Kita belum. Kita Belum ya? masih Oke. strict based on academics sih. Berarti nanti kalau misalnya yang model begitu, dia lamarnya tetap bachelor ya? Oke. Betul, betul. Nah, teman-teman nggak pernah ada kata terlambat di inti juga mereka ternyata terima dengan gap year.
Jadi aku pikir ini saatnya nggak usah nunda-nunda lagi karena tahun depan akan makin sulit. Jangan bilang, oh iya nggak apa-apa kita tunda dulu sambil lihat. Jangan-jangan agent A amanah, agent B amanah. Nggak ada itu amanah-amanah. Keberhasilan, keberuntungan itu adalah sesuatu yang harus kalian usahakan. Jadi nggak ada cerita kita nunggu hanya dengan modal duit, terus kita nunggu. Sistem dunia sudah sangat berubah. Dunia sudah tidak bekerja seperti itu lagi. Kalau kita masih berpikir seperti itu, kita akan keluar dari sistem dan kita tidak akan pernah jadi apa-apa di dalam pasar global ini. Inti adalah kesempatan kalian, pintu kalian. Kami, saya dan Martini menghadirkan banyak sekali pintu-pintu untuk kalian dalam banyak webinars. Itu berkala kadang-kadang, dan bulan ini Martini juga ada banyak webinar untuk Kanada, saya ada banyak webinar untuk UK, Malaysia, Singapura, dan saya percaya apapun yang kalian ambil sekarang write down, harus write down banget nih. Tujuannya apa? Yuk, kami, saya, Martini, dan juga Sasa siap banget buat bantuin kalian. Itu aja. Iya, betul banget. Hmm, nggak banyak-banyak lagi ngomong deh, udah terwakilkan semua yang pasti ya. Oke, em, yang pasti kalau kalian mau tanya-tanya peluang yang lain atau misalnya mau tahu peluang yang lain juga, kita selalu open untuk hal tersebut. Eh, ikutin aja sosmed kita, jadi nanti bisa tahu update-update-nya ya, kayak webinar apa setelah ini, dan event-event lainnya juga pasti kita akan share opportunity lainnya, oke? Thank you saya, thank you Sis Utami, and thank you teman-teman Kita semua. foto bareng dulu yuk. Oh ya, oke boleh. Tadi aku udah ambil juga sih. Oh, udah ambil. Nah, tapi kalau mau ulangin gak apa-apa, lu aja. Siapa tahu dia mau buka Nah, kamera. lu yang gantian ya. Oke. Nah, oke, ada yang mau buka cam? One, Renalin mau buka cam. Oke, one, two, three. Oke, Yes, oke. And oke. thank you teman-teman udah nemenin kita malam mingguan, long weekend. We really appreciate your attendance ya, oke. Thank you guys. I'll see you again in our next webinar. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Bye-bye. Enalin. Bye-bye.